menemani kesunyian hamba yang mengharap cinta. Terkenang petua indah, guru yang mulia, menuntun jiwa yang hampa, diri yang berlumur dosa. Berharap dapat kembali menikmati damainya hati, indahnya melepas kesah kepada Sang Ilahi. Angin sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku. Kesal kepada Sang Ilahi. Angin sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku. Dapat kembali menikmati damainya hati, indahnya melepas kesah kepada Sang Ilahi. Angin sampaikan salamku di dalam hakikat rindu, biar kini penyesalan sebagai pengingatku. Sebagai pengingatku, sebagai pengingatku. Stay tuned on Gaul FM, Best Visual Radio Station. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa pada episode kedua dalam program acara Kajian Subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Terima kasih teman-teman, mungkin boleh tepuk tangannya biar lebih meriah. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Gaul FM dan Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang.
serta mendapatkan dukungan dari PT Kencana Mulia Nusantara, KMN Properti Semarang, dan PMB Humas Unwahas. Gaulista beserta para santri Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang yang telah hadir secara langsung di studio Radio Gaul FM. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama, di tengah-tengah kita ada guru kita bersama yang senantiasa kita hormati, Dr. Kiai Haji Muhammad Syaifuddin LCMA, yang juga sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Luhur Wahid Hashim Semarang. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Abah di tengah-tengah kita hari ini. Bagaimana kabarnya Abah di puasa kesekian hari ini? Alhamdulillah standar Mbak Ika. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam keadaan yang bahagia pastinya ya Pak ya. Alhamdulillah, selalu happy, dalam kenyang dan lapar. Masya Allah, Alhamdulillah. Para jamaah Abah, seperti yang sering kita dengar, ada istilah bahwa bumi ini sudah tua. Alam semesta dan isinya harus benar-benar kita jaga agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga tanah longsor. Tetapi Abah, belakangan hari ini kita melihat fenomena di sekitar kita bahwa kota Semarang ini dilanda banjir di beberapa titik. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga dan mengenal lebih dekat dengan alam sekitar kita, dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Tentunya bisa dilakukan dengan salah satu cara, yaitu tadabur alam. Tadabur alam yakni dengan merenungi dan memahami bagaimana alam bekerja. Hal tersebutlah yang nantinya akan kita bahas bersama Abah, sejalan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal kebesaran Allah melalui tadabur alam. Untuk itu para jamaah Abah dan para santri yang ada di studio serta yang ada di Jawa Tengah yang telah mengikuti melalui streaming Gaul FM dan Unwahas TV, dimohon untuk bisa menyaksikan dan mendengarkan kajian Abah dengan baik. Dan kami persilahkan untuk dapat bertanya di sesi tanya jawab. Karena untuk satu penanya terbaik akan mendapatkan bingkisan THR langsung dari KMN Properti Semarang. Untuk itu langsung saja kita saksikan kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para santri yang saya cintai, para pemirsa, para gaulista yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah dengan tema yaitu tadabbur alam untuk mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menelisik atau merunut sejarah peradaban manusia, kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan dari surga untuk menjadi khalifah, sebelum beliau menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi, beliau terpaksa atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keliling dunia, meskipun dalam riwayat beliau keliling adalah dalam rangka untuk menemukan istri tercintanya yaitu Siti Hawa. Tapi pastinya dalam perjalanan menemukan istri beliau melihat fenomena alam, melihat berbagai gejala alam dan seterusnya. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kaumnya yang penyembah berhala, beliau berpikir,
siapa sebetulnya Tuhan yang maha benar, Tuhan yang hak. Beliau lihat bulan-bulan, beliau melihat bintang gemintang, apakah ini Tuhan? Nah, hal tersebut di dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam hari beliau melihat bintang, diamati. Apakah ini Tuhan? Tapi ternyata ketika pagi hari bintang gemintang itu kemudian surup, artinya hilang, tenggelam dari pandangan mata. Beliau kemudian berpikir, ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Beliau melihat lagi, yaitu rembulan. Wah, ini lebih besar, barangkali ini juga Tuhan. Ternyata ketika bulan juga tenggelam, beliau mengatakan ini juga bukan Tuhan. Melihat matahari, ini lebih besar daripada bulan, tapi matahari pun juga tenggelam. Maka beliau berkesimpulan bahwa matahari tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah dengan kita melihat fenomena alam, dengan kita melihat gejala-gejala yang terjadi pada alam, itu semestinya itu membawa kita kepada pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian tersebut dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan kami Allah akan memperlihatkan kepada orang-orang kafir, kepada umat manusia, tanda-tanda kebesaran kami, yaitu di cakrawala, di alam semesta, juga di dalam diri mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka akan mendapatkan kebenaran yang jelas. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh kita, bahwa ketika kita melihat mentadaburi alam, maka pertama-tama kita harus percaya, kita harus sadar bahwa alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa keindahan alam tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Keteraturan alam tidak bisa berjalan sendirinya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langkah yang kedua, langkah selanjutnya, setelah kita tadabbur, kita harus sadar bahwa alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dikatakan kenapa terjadi banjir dan sebagainya, maka disinilah cara berpikir kita harus mulai bertolak. Kalau alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita dengan beraninya mengobok-ngobok, mengacak-ngacak alam dan sebagainya? Sebagai contoh misalnya ya, kita tahu ruangan ini adalah miliknya Mas Fatan, orang yang sangat kita hormati misalnya ya. Kok kita kemudian mengacak-acak mejanya yang tadinya tertata di sebelah sana, kemudian kita taruh sebelah sini. Kemudian speaker misalnya di situ kita alihkan di sebelah timur misalnya. Kira-kira bagaimana perasaan dari Mas Fatan? Beranikah kita melakukan itu? Nah, demikian juga kita sebagai manusia. Ketika kita tahu bahwa alam, sungai, laut, pepohonan, bumi, binatang, hewan-hewan, rerumputan dan sebagainya, itu adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kita kemudian mengacak-acak, apalagi merusaknya? Nah, kalau kita kembangkan lebih lanjut misalnya ya, yaitu ciptaan Allah dalam bentuk manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sukunya, apapun negaranya, dan apapun agamanya. Kalau kita tahu bahwa si
ahong atau aheng itu misalnya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu berbeda agama dengan kita, pantaskah, layakkah kita membuli, menjelek-jelekan orang tersebut meskipun dia berbeda agama dengan kita. Demikian juga dengan alam. Demikian juga dengan alam. Meskipun kita mempunyai istilahnya egoisme, rasa kebutuhan yang sangat mendesak misalnya ya, sangat haus, sangat butuh air yang sangat banyak misalnya ya. Apakah kemudian 1 galon kita angkat kemudian kita minum? Padahal di situ ada dispenser yang cara meminumnya adalah dengan memejet atau menekan, yaitu dengan gelas atau cangkir atau apa. Nah, demikian juga kita melihat hutan. Di sisi lain kita ingin menguasai hutan itu. Tapi kita juga harus sadar bahwa hutan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita menebang dengan liar? Pantaskah kita mengambil, menjarah hutan tersebut tanpa kendali? Kenapa kita tidak ingat bahwa itu adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Dan oleh karena itu adanya kerusakan di bumi dan di lautan itu sejatinya dan tidak lain itu karena ulah dari manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kerusakan yang ada di bumi dan di lautan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Ada banjir, itu bukan karena Allah kemudian menurunkan air yang melampaui yang melampaui kemampuan danau dan kemampuan laut untuk menampung. Kalau terjadi kebakaran, itu bukan berarti Allah itu memerintahkan malaikat Malik untuk menyerang umat manusia dengan membawa api, sama sekali tidak. Kalau terjadi angin tofan dan sebagainya, itu tidak kemudian Allah itu menyuruh malaikat angin untuk menyerang umat manusia, itu tidak. Semuanya itu adalah karena ulah manusia itu sendiri. Baik ulah manusia itu dalam bentuk kejahatan fisik maupun kejahatan dosa-dosa, yaitu kejahatan rohania. Allah sudah mempunyai komitmen, Allah sudah mempunyai sunnatullah, bahwa nikmat Allah tidak akan dicabut dari umatnya, dari hambanya. Tapi hamba itu sendirilah yang mencabut, yang menghilangkan nikmat itu. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah diberikan kepada hambanya. Akan tetapi si hamba itu sendirilah yang merubah nikmat itu. Dulu yang namanya kaum Ad, yang dulu itu tinggal di Yaman. Ya. Yaman dulu itu adalah negara yang subur, gemah ripah loh jinawi. Mungkin melebihi Indonesia ke tingkat kesuburannya, kesejukannya, keindahannya. Akan tetapi karena mereka ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kufur secara fisik yaitu menebang hutan dan sebagainya, maupun kufur secara batiniah dan rohaniah yaitu tidak beriman kepada Allah, maka akhirnya apa? Maka akhirnya negeri Yaman atau kaum Ad menjadi tandus dan bisa kita lihat sekarang ini. Negeri-negeri Arab dulunya itu adalah subur, hijau royo-royo seperti kita. Akan tetapi karena ulah dan kesalahan mereka sendirilah,
Akhirnya negeri Arab itu menjadi tandus, kering, dan bahkan tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi terkait dengan bagaimana kita mentadabburi alam ya, tadabbur terhadap alam, itu pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskah kita merusak, pantaskah kita mengacak-acak, pantaskah kita merubah-rubah dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan sosok yang ideal dari ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang secara spiritual itu sangat mantap. Mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara rasional, secara akademik itu juga kritis. Juga kritis. Artinya apa? Segala apa yang ada di bumi, kemudian mereka itu berpikir, ini diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia bagi ulul albab. Tidak ada yang sia-sia. Pohon apapun, daun apapun itu bisa dimanfaatkan. Semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya bisa dimanfaatkan. Itu adalah gambaran dari ulul albab ya, dari ulul albab. Sebabnya apa? Sebab terkadang orang itu ada yang cuman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak peduli dengan kelestarian alam. Paling-paling ketika alam mulai rusak dan sebagainya, mereka cukup mengatakan astagfirullah misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang gemar di dalam melestarikan alam, gemar di dalam reboisasi, gemar di dalam penanaman tumbuhan sekian juta pohon dan sebagainya. Tapi yang mereka lakukan itu sama sekali tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sisi ini juga tidak baik, hanya sekedar iman tapi tidak mau merenungi apa fungsi dari alam semesta. Di sisi lain itu juga tidak baik, karena apa? Meskipun mereka mentadabburi alam, memanfaatkan alam, tapi tidak ada keimanan di situ. Dan yang ideal itu adalah ketika dua hal tersebut dipadukan. Orang bilang, siapa itu, Pak Habibie atau siapa itu ya, atau Pak Zainuddin MZ ya, mengatakan gini, bahwa otak Jerman, hati Mekah. Otak Jerman, hati Mekah. Perilaku Jawa. Tambah gitu ya. Otak Jerman, hati Mekah, dan perilaku Jawa. Kalau cuman otak Jerman tanpa ada hati dan keimanan Mekah, maka tidak imbang. Sebagaimana juga orang yang hatinya sering hatinya hati Mekah, sering umrah, sering haji, sedikit-sedikit tawaf dan sebagainya. Tapi tidak mau berpikir tentang kelestarian alam, tidak mau berpikir tentang masyarakatnya, ya bukan contoh yang ideal. Nah, apalagi ketika otak Jerman dan hati Mekah itu dibalut dengan perilaku Jawa, yaitu perilaku yang santun, perilaku yang tawadhu, perilaku yang teposliro. Nah, itu akan menjadi manusia yang ideal, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab.
Baik para santri sekalian, demikianlah sebagai pembukaan apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali bisa dimajukan tanya jawab, silakan. Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Abah di pagi hari ini. Boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman untuk Abah. Masya Allah, tadi Abah sudah sampaikan bahwasanya alam semesta ini beserta isinya itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah semestinya kita menjaga, sadar dan tidak merusak, tidak menghancurkan dengan semena-mena, untuk kemudian bisa menjadi manusia yang tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada jamaah Abah di studio Gaul FM beserta dengan Gaulista yang sudah bergabung di streaming Gaul FM dan Unwahas TV, saya mohon untuk tetap mendengarkan kajian subuh bersama Abah, karena setelah ini kita akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab, dan tentunya akan terdapat bingkisan THR menarik untuk satu penanya terbaik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Tenang jiwa ini saat ku sebut nama di dalam bait doaku, mengharap ridhamu. Melewati semua perjalanan hidup ini, melakukan yang terbaik, percaya takdirmu. Ku tak mampu untuk berhenti bersyukur padamu, segala kasih dan nikmatmu, maha besar kuasamu. Allah ya Rabbi, ampuni salah dan dosaku, ikhlas di dalam sujudku bersama Rahman Rahimmu. Melewati semua perjalanan hidup ini, melakukan yang terbaik, percaya takdirmu. Ku tak mampu untuk berhenti bersyukur padamu, segala kasih dan nikmatmu, maha besar kuasamu. Allah ya Rabbi, ampuni salah dan dosaku, ikhlas di dalam sujudku bersama Rahman Rahimmu. Tak mampu untuk berhenti bersyukur padamu, segala kasih dan nikmatmu, maha besar kuasa.
bersama Rahman Rahim. Begini dosa, begitu dosa. Hai Gaulista, aku punya kabar baik buat kamu Toma, yang menengok mencari sik, hunian iki lho, impian di sing kawasan apik Semarang lho. dan di sekitarnya loh. PT Kencana Mulia Nusantara hadir sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan properti kamu. Tersedia lebih dari 2.000 listing properti yang tersebar di area Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya. Lho, pas tenan iki to mah. Pancen wis pengen duwe masing apik to. Regane murah, akeh pilihane ya to. Ya wes, Pah, ya wes. Ora usah suwi-suwi, langsung dihubungi wae, Pah. Wah, sekarang nggak perlu khawatir. PT Kencana Mulia Nusantara memiliki properti berbagai pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. PT Kencana Mulia Nusantara adalah agen properti yang berdedikasi memberikan pilihan properti dalam berbagai bentuk, mulai dari rumah, tanah, hingga mini kafling. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan properti impian, kamu dapat menghubungi 0821 9341 1892 di 0821 9341 1892. Ayo jadikan PT Kencana Mulia Nusantara sebagai partner terpercaya dalam mewujudkan impian untuk memiliki hunian idaman. Ingat, properti berkualitas hanya ada di PT Kencana Mulia Nusantara. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapak. Masih bersama dengan saya Lala dan Abah di kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Baik, saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada para jamaah Abah di studio untuk bisa mengangkat tangan ya untuk bertanya, kemudian nanti akan saya panggil. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah. Jadi seperti yang Abah sebutkan tadi, bencana alam itu merupakan peringatan dan adab dari Allah kepada makhluknya. Lalu kenapa makhluk umat Islam juga terkena dampaknya? Seperti yang kita lihat dari Aceh Darussalam itu sampai terkena tsunami yang sangat besar. Sedangkan kita ketahui bahwa itu merupakan daerah yang Islamnya itu mungkin dominan. Sekian. Terima kasih. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, tadi siapa? Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Akrama Putra dari Prodi PJKR Asar Kendal. Oke, terima kasih. Abah, saya persilahkan untuk langsung menjawab. Baik, bagaimana kalau musibah itu adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan Aceh yang notabene itu adalah mayoritas muslim ya. Yang pertama-tama kita harus mengetahui tentang definisi dari musibah ya. Definisi dari musibah itu adalah sesuatu atau kulla makruhin atau sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, musibah itu memang secara umum bisa dikatakan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ada juga kaidah wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan ingatlah suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang bertakwa barangkali dia juga akan terkena musibah. Mengapa? Karena dia dengan ketakwaannya itu tidak peka, tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan masyarakat dan sebagainya. Seperti saya katakan tadi, orang yang ideal itu adalah orang yang berotak Jerman, berhati Mekah, dan berperilaku Jawa. Nah, orang yang berhati Mekah, seperti saya katakan tadi ya, sementara dia itu tidak berotak Jerman, itu artinya apa? Dia itu hanya mementingkan ibadah rohaniyahnya sendiri, ibadah individual tanpa peduli dengan ibadah sosial. Sehingga apa? Sehingga ketika orang-orang yang zalim dan dia tidak peduli dengan kezaliman mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat sementara orang yang berhati Mekah tidak peduli. Ketika orang-orang yang zalim itu disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman itu juga menimpa orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang berhati Mekah itu. Bukan karena mereka adalah orang zalim, tapi karena mereka tidak peduli dengan orang-orang zalim, tidak mau mencegahnya. Nah, ya kita ambil kaidah umum dari setiap masyarakat ya. Kita ambil kaidah umum dari setiap masyarakat. Tidak bisa kita mengatakan bahwa masyarakat Semarang itu adalah semuanya adalah jahat, kemudian masyarakat misalnya Kendal itu semuanya taat, masyarakat Aceh semuanya taat, kemudian masyarakat Papua semuanya jahat. Kita tidak bisa mengstigma semacam itu. Sebabnya apa? Ya sebab barangkali di daerah Semarang ada orang yang rajin sholat, tapi dia tidak peduli dengan sesama. Taat di satu sisi, tapi banyak maksiat di sisi lain. Gitu ya. Artinya apa? Untuk membangun kesadaran ya. Kalau dalam tasawuf disebut dengan muraqabah, untuk membangun kesadaran ya. Bahkan kita misalnya ya, kok tiba-tiba buku kita hilang, terselip, uang kita hilang misalnya. Untuk membangun kesadaran itu harus kita artikan bahwa kita itu sedang ditegur, sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita berapologi ya, gempa itu kan karena untuk meningkatkan ini enggak. Justru untuk membangun kesadaran kita harus mengatakan bahwa hujan kemarin itu adalah akibat dosa-dosa saya. Banjir kemarin itu adalah akibat dosa-dosa kami. Itu malah lebih bagus daripada loh saya sudah sholat kok masih ada banjir. Nah, itu apa namanya? Itu namanya bisa dikatakan itu adalah takabur ya, mengandalkan bahwa amalnya itu bisa menyelesaikan semuanya. Justru ketika kita itu merasa oh iya ya barangkali dosa saya masih besar, masih banyak, makanya Allah mengirimkan banjir kepada saya, gitu ya. Baik, terima kasih Abah untuk jawabannya. Kemudian untuk satu penanya lagi, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Nur Syarifatul Latifah dari Santri Putri Luhur Wahid Hashim. Asal saya dari Blora. Izin bertanya, begini Abah, muntah atau naik gunung itu kan untuk saat ini adalah salah satu tadabbur alam yang sering dilakukan oleh anak muda. Nah, itu apakah boleh sholat fardu kita itu dijamak, bahkan boleh, apakah boleh kalau di qashar, Bah? Begitu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapala atau panjat gunung, ya boleh saja kita menjamak qashar sholat kita selama jarak antara kediaman kita atau kampung kita dengan gunung yang kita daki itu lebih dari 82 kilometer. Jadi nggak masalah, entah itu tujuannya camping lah atau tadabbur alam, selama itu tidak untuk maksiat maka boleh menjamak qashar. Oke, satu lagi silakan. Baik Abah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Via di Menoreh Tengah. Izin bertanya Abah, bagaimana cara kita bisa mengambil pelajaran spiritual dan moral dari pengamatan terhadap alam untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia? Baik, untuk pengalaman spiritual, untuk peningkatan spiritual kita dalam melihat alam, ya bayangkan bahwa alam itu adalah benda yang hidup. Seandainya telinga kita dijewer oleh orang lain, kita merasa sakit atau tidak. Seandainya tumbuhan yang kita tanam di depan rumah kita kemudian dicabuti oleh orang lain, kita marah atau tidak. Rumah kita yang sudah kita cat, kemudian ada orang kemudian mencoret-coret, kita marah atau tidak. Nah, artinya apa? Kalau kamu tidak mau diperlakukan sesuatu, maka jangan memperlakukan kepada orang lain atau pihak lain. Di samping tadi itu ya, bahwa semua adalah ciptaan Allah, Zat yang maha besar, Zat yang maha kuasa. Maka sudah sepantasnya kita juga harus mengagungkan. Baik. Terima kasih Abah, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya, secara singkat Abah, ini dari Gaulisa yang sudah bergabung di Unwahas TV, dari Anggita. Abah, bagaimana kita bisa merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui observasi bintang dan galaksi di langit? Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam itu justru muncul dari observasi alam, khususnya adalah perbintangan ya. Sebabnya apa? Kalau kita melihat alam semesta, jagat raya, perbintangan itu kita itu sangat-sangat kecil ya. Kita hidup, kita mendiami bumi. Bumi itu dibandingkan dengan matahari itu berapa kali lipat? Berapa juta lipat ya? Sekian juta kali lipat. Padahal matahari di galaksi Bima Sakti itu juga terhitung kecil. Galaksi Bima Sakti itu juga terhitung kecil dibandingkan dengan jagat raya alam semesta di sana. Coba perhatikan betapa kecilnya kita. Kita di hadapan rembulan aja kecil. Kita di hadapan matahari juga sangat kecil, kita di hadapan semesta juga sangat kecil. Nah, oleh karena itu tidak pantas lah ya, tidak pantas kita bersikap sombong, bersikap angkuh dan sebagainya. Bulan bisa dihancurkan dalam satu detik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Planet-planet bisa dihancurkan dan itu terjadi terus menerus. Apalagi kita, apa yang bisa kita banggakan? Dalam Al-Quran disebutkan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi kita manusia di hadapan bintang gemintang itu seperti kita melihat melihat
kutu itu lebih besar tapi lebih kecil dari kutu gitu ya. Yang kita injak itu sudah mati. Baik gitu ya. Baik, terima kasih Abah atas penjelasannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di studio serta yang ada di Unwahas TV juga. Dan saat ini langsung saja Lala umumkan untuk penanya terbaik. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat kepada Nur Syarifatul Latifah atas pertanyaannya tadi. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat dan nanti bisa diambil setelah acara ini selesai. Terima kasih dan tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung juga, jangan berkecil hati karena kajian subuh bersama Abah ini akan selalu ada di setiap hari Rabunya dari pukul 5 pagi. Jadi teman-teman masih punya kesempatan nih untuk mengajukan sebanyak-banyaknya pertanyaan kepada Abah. Baik, mungkin sedikit Lala simpulkan atau berikan poin-poin yang sudah Abah sampaikan tadi, bahwasanya pada intinya adalah kita sebagai manusia tentu harus menjaga dan sadar terhadap alam. Percaya bahwa semua yang ada di bumi ini itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah sepatutnya kita saling refleksi atau merenungkan ketika terjadi bencana alam. Tidak lantas atau tidak patut kita menyalahkan Allah karena ini sebenarnya adalah dosa-dosa dari kita semua. Terjadinya bencana alam yang saat ini mungkin viral di sosial media, kemudian kita saksikan secara langsung itu kita yakini memang murni dari dosa-dosa atau kesalahan kita. Jadi dengan adanya mungkin gejala alam yang terjadi itu bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih sabar, kemudian lebih meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya dan Abah, saya ucapkan terima kasih banyak nih Abah sudah bersedia hadir di kajian subuh bersama Abah pagi hari ini. Semoga Abah sehat selalu semangat dalam menyampaikan semangat Islami gitu untuk teman-teman semuanya di sini. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Setiap hari Rabu dari pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lala pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Permisi Mas. Maaf, numpang nanya dong. Kalau mau ke alamat RT 5, RW 3, 10 nomor rumahnya, jalannya Jalan Cinta. Kemana ya? Oh, metu kono Mbak. Lurus wae, rasanya wong sepionmu sing marai ati tambah beban ya Mbak. Wah, makasih ya Mas. Oh iya Mas, kalau menuju masa depan yang lebih baik, kemana ya Mas? Ke Unwahas aja Mbak. Langsung saja ke www.pmb.unwahas.ac.id atau Mbaknya bisa langsung hubungi PMB-nya di 08500 78 55 78. Nah, di sana ada beberapa jalur nih Mbak. Ada jalur rapot, reguler, prestasi, dan beasiswa. Wah, terbaik. Aku langsung ke sana deh. Universitas Wahid Hasyim, intelektual yang berkarakter. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya.
Semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana ya Maulana ya Sami'u ana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana ya Maulana ya Sami'u ana. Kajian subuh bersama Abah. Santri bertanya, Abah menjawab. Ada anak bertanya pada bapak,